Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini, baik? Baik. Gimana perjalanannya menuju ke Desa Huta Sialagan ini? Lancar? Lancar. Oke. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, fit dan bugar selama perjalanan ke Desa Huta Sialagan ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Imelda Tika Bella Borvite dan rekan saya Zahara Yuni Karina. Di sini kami akan menjadi tour guide yang akan memandu teman-teman sekalian pada hari ini di Desa Huta Sialagan. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan, saya akan menghimbau kepada teman-teman untuk tetap menjaga barang bawaan dan juga tetap menjaga tutur kata dan bahasa, serta selalu menghargai adat dan budaya masyarakat setempat. Dan juga berhati-hati selama kita mengelilingi desa ini. Jadi teman-teman tahu nggak sih arti dari nama Huta Sialagan? Nggak tahu ya. Jadi nama Huta Sialagan itu berasal dari kata huta yang berarti desa atau kampung. Sedangkan Sialagan merupakan nama dari marga raja yang pernah berkuasa di daerah ini. Jadi arti nama Huta Sialagan itu artinya desa atau kampung milik dari keluarga Raja Huta Sialagan. Desa ini terkenal sebagai pusat budaya dan pemerintahan adat Batak pada masa lampau. Di sini kita masih bisa melihat peninggalan sejarah, rumah adat tradisional, batu persidangan, hingga pertunjukan budaya Batak yang masih dilestarikan hingga sekarang. Nah, jadi teman-teman, atraksi yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama itu kita melihat dan bisa ikut tari dan bisa ikut langsung menari dengan patung Sigale-gale. Lalu yang kedua kita akan melihat batu persidangan, dan yang ketiga kita akan melihat rumah adat Batak, yaitu rumah Bolon. Oke teman-teman, sekarang kita sedang melihat patung Sigale-gale. Kak, Sigale-gale itu apa sih? Jadi teman-teman, Sigale-gale itu merupakan boneka kayu tradisional khas Batak yang dapat menari mengikuti irama gondang Batak, dan boneka ini terkenal di kawasan Danau Toba dan menjadi salah satu ikon budaya Batak. Jadi teman-teman, patung Sigale-gale ini dibuat oleh raja terdahulu yang dimana dia itu sangat amat rindu kepada anaknya. Jadi dia membuat patung Sigale-gale yang bisa menari agar bisa ikut menari di upacara adat. Masyarakat Batak dulu percaya bahwa Sigale-gale memiliki unsur spiritual dan digunakan dalam acara adat tertentu. Biasanya wisatawan juga bisa ikut menari. Nah, jadi teman-teman ini bisa ikut nih menari dengan Sigale-gale ini. Tapi nanti teman-teman akan dipakaikan ulos dan ikut menari atau menortor. Kak, ulos itu apa sih? Jadi teman-teman, ulos itu kain khas Batak yang melambangkan kasih sayang, penghormatan, doa, dan kehangatan. Sedangkan menortor adalah tarian tradisional Batak yang dilakukan mengikuti irama musik gondang. Gerakan tangan dan tubuhnya memiliki makna rasa syukur dan penghormatan. Jadi nanti kalau teman-teman mau ikut menari, itu bisa teman-teman. Tapi kalau nggak mau juga kita bisa langsung ke destinasi kedua, yaitu destinasi Batu Persidangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di Batu Persidangan. Ini adalah peninggalan yang paling bersejarah yang ditinggalkan oleh Raja Sialagan. Di sini tempat untuk mengadili para pelanggar hukum yang sangat melanggar di masa kerajaan dahulu. Nah, batu-batu ini yang teman-teman lihat ini memiliki maknanya masing-masing loh. Di sini ada tempat duduk raja, di sini ada tempat penasehat kerajaan, serta ada tempat duduk untuk terdakwa. Pada zaman dahulu, hukum di sini itu sangat amat tegas untuk orang yang melanggar keras peraturan pada masanya. Namun, tempat ini sekarang sudah dijadikan situs sejarah ataupun tempat berwisata agar generasi sekarang dapat melihat bahwa secara sistem hukum Batak dahulu sangat tegas. Teman-teman sekalian boleh mengambil foto di sekitaran batu-batu ini, tapi tetap berhati-hati ya karena takut tergelincir. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Rumah Bolon. Rumah Bolon ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki filosofi kehidupan masyarakat Batak. Rumah ini dibangun menggunakan kayu pilihan tanpa menggunakan paku. Semua bagian rumah disusun memakai pasak kayu dan ikatan sehingga tetap kokoh walaupun sudah berusia tua. Coba teman-teman perhatikan deh, bentuk atapnya itu agak sedikit tinggi dan melengkung ke atas. Bentuk atapnya itu memiliki makna melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, menggambarkan doa dan harapan tinggi kepada Sang Pencipta.
serta menyerupai bentuk perahu yang dipercaya berkaitan dengan perjalanan nenek moyang Batak. Selain memiliki filosofi, atap yang tinggi juga membantu sirkulasi udara sehingga rumah tetap sejuk. Sekarang coba perhatikan, pintu rumah bolon dibuat kecil dan posisinya rendah. Itu karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan, setiap orang yang masuk harus menunduk sebagai tanda hormat kepada pemilik rumah adat Batak. Dan yang kedua, untuk keamanan. Pada zaman dahulu, pintu kecil itu membuat musuh sulit masuk ke dalam rumah dengan cepat. Dan yang terakhir ada menjaga suhu rumah. Karena udara di sekitar Danau Toba ini cukup dingin, jadi pintu kecil membantu menjaga kehangatan di dalam rumah. Dan di bagian depan rumah juga terdapat ukiran khas Batak yang disebut gorga. Oke teman-teman, gorga itu memiliki warna yang khas. Itu ada 3 warna. Yang pertama ada merah, hitam, dan putih. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan hitam melambangkan kekuatan dan perlindungan, dan putih melambangkan kesucian serta kejujuran. Ukiran dan corak ini bukan hanya hiasan, tetapi dipercaya sebagai simbol doa, perlindungan, dan keseimbangan hidup bagi penghuni rumah. Beberapa motif juga itu menggunakan aksara Batak, teman-teman, serta bentuk alam seperti tumbuhan dan cicak yang melambangkan kesatuan keluarga dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam rumah bolon ini biasanya dihuni beberapa keluarga sekaligus, jadi nggak cuma satu keluarga aja, teman-teman. Nah, karena masyarakat Batak itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan. Oke, sekarang teman-teman diperbolehkan untuk masuk ke rumah bolon. Kami beri waktu selama 15 menit. Ingat, setelah 15 menit bisa berkumpul lagi di luar dan tetap berhati-hati saat menaiki tangga. Teman-teman, itulah beberapa destinasi utama yang ada di Desa Huta Sialagan. Melalui perjalanan kita kali ini tidak hanya menikmati keindahan Danau Toba, tetapi juga belajar tentang sejarah, budaya, adat Batak yang masih dijaga hingga sekarang. Semoga pengalaman hari ini menjadi kenangan yang menyenangkan dan menambah wawasan kalian. Terima kasih juga sudah mengikuti guiding hari ini. Jika ada pertanyaan atau ingin berfoto, saya dengan senang hati membantu kalian. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa kalau mau jalan-jalan sini lagi pakai guide kita ya. Oke.